Buralar labirent gibidir enişte bey. Pangeran berkata, tempat ini seperti labirin, Paman. Sekalipun seseorang tahu tempat ini, tapi tidak akan mudah turun ke tempat ini. Karena jika dia tersesat, maka dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Bir kaybolan bir daha yolunu doğrultamaz. Ama Mahmud pun menjawab, kalau begitu, kamu benar-benar hebat, pangeranku. sizin de maşallahınız var şehzadem. Pangeran menjawab, ini adalah hal yang biasa, Paman. Aku menghabiskan hidupku di tempat ini. Ini adalah tempat bagiku untuk melarikan diri dari ayahku. Mahmud pun menjawab, jangan membenci ayahmu seperti itu. Ayahmu, sultan kita, melakukan segalanya demi nasib kita. Her ne iş yapıyorsa bizlerin iyiliği için yapıyor. Mereka pun keluar dari dalam gudang makanan. Kita kembali dulu kepada Sultan. Sultan menunjukkan petanya kemudian berkata, India, Baghdad, Hindistan, Hijaz, Istanbul, Vienna, Berlin, Paris, Londra, dan kontingen baru Amerika, mereka semuanya akan terhubung. Jika kita bisa membuat rel kereta api di sini, maka semua perdagangan dunia akan melalui jalan sutra lama ini. ticaret bu eski İpek yolunun üzerinden geçecek. Sultan, Seorang pasal kemudian menjawab, Sultanku, jika proyek ini benar-benar terwujud, maka geografis Inggris dan kuasanya tidak akan berarti apa-apa lagi. Hali pun juga berbicara, barang yang dihasilkan dari India bisa pergi kemanapun dengan melalui kereta api tanpa membutuhkan lagi kapal dari Inggris. Sultan pun mengangguk. Edilen bir mal, İngiliz gemi şirket dünya pazarına açılabilir. Dünyayı zaman zaman Sultan berkata, pasaku, dunia ini diatur oleh orang-orang yang beragama, kadang-kadang oleh tentara, oleh pedagang, dan pada periode tentara salib, dunia dikendalikan oleh para paus. Namun kekuasaan mereka telah berakhir di tangan kakekku Muhammad Al-Fatih. Ottoman telah memimpin dunia untuk 4 abad, dan itu sudah menjadi bagian masa lalu. Mulai sekarang, dunia akan diatur oleh para pedagang. Itulah mengapa proyek kereta api ini sangat penting. döneminde papalık hüküm sürüyordu. Onların saltanatını bitirdi. Bundan sonra dünyayı tüccar yönetecek. Meselesi mühim. Kita kembali lagi kepada pangeran. Mereka berdua pun akan sampai ke ruangan pangeran. Namun tiba-tiba, Kim var orada? ya, seorang pria lalu berteriak, siapa di sana? Dengan seketika, Mahmud pun mengangkat tangannya. Melihat hal itu, pangeran tersenyum dan menjelaskan. babamın emridir. Itu adalah pelayan ayahku. Para penjaga akan berteriak, siapa di sana? Setiap 30 menit sekali. Dengan begitu, ayahku akan tahu mereka bekerja atau tidak. Nöbetçiler her yarım saatte kim var orada diye yapmadın onlar. Mendengar penjelasan pangeran, Mahmud pun merasa lega. Kemudian ia berkata, sudah pasti ketika orang asing mendengarnya, maka dia akan lari. Pangeran pun mengangguk. Korkup kaçıyor. Şehzadem, bunca yıllık Mahmud berkata lagi, pangeranku, aku sudah menjadi pasha sangat lama, tapi aku tidak tahu akan rahasia ini. Pangeran menjawab, Paman, ibuku sendiri saja tidak tahu akan rahasia ayahku ini. Validem bile babamın tüm sırlarına vakıf değildir enişte bey. Mereka pun akhirnya sampai di ruangan pangeran. Pangeran berkata, terima kasih Paman untuk semuanya. Aku tidak akan lupa dengan kebaikanmu. Aku harap kamu bisa menemukan jalan keluarmu. Aku pikir kamu tidak akan bermalam di sini. Mahmud pun menjawab, tentu saja tidak. Aku akan pergi, pangeranku.
Tapi aku akan menunggu sampai keamanan renggang. Biraz yatışsın diye bekliyorum. Melihat ada tas merah di sana, Mahmud pun bertanya, apakah itu milik Sebatin? Pangeran menjawab, ya, dia lupa membawanya. Mahmud pun menjawab, kalau begitu, aku akan membawanya. Pangeran menjawab, tidak perlu membawanya malam-malam begini, Paman. Kamu bisa mengambilnya lain waktu. Mahmud menjawab, tapi Sebatin telah mencarinya kemana-mana. Jika kamu izinkan pangeranku, aku akan membawanya. Pangeran pun mengizinkannya, dan Mahmud pun lalu keluar dari ruangan pangeran. Şimdi götüreyim. Dengan mengendap-endap, Mahmud melewati setiap lorong. Ia kemudian mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, dan itu adalah peta ke suatu tempat. Tampaknya ada rencana jahat yang akan dilakukan oleh Mahmud. Saat akan masuk ke dalam ruangan itu sangat gelap. Mahmud pun akan menyalakan penerangnya terlebih dahulu. Namun tiba-tiba ia mendengar suara. İyi geceler sultanım. Allah rahatlık versin. Dengan terburu-buru, Mahmud segera menyalakan penerangnya. Pelayan itu pun keluar dari dalam ruangan, dan Mahmud telah berada di dalam suatu ruangan.